Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal 'Alamin. Apakah kalian tahu, seiring berjalannya waktu, banyak teknologi yang diciptakan untuk membantu manusia. Selain memiliki banyak manfaat, teknologi tersebut juga dapat memberi dampak negatif loh. Misalnya kecanduan game online pada anak-anak atau yang biasa disebut sebagai adiksi game online. Lalu, apa saja sih penyebab dan gejala dari adiksi game online ini? Untuk itu, izinkan saya, perwakilan dari tim pembimbing sebaya SMP Negeri 2 Surabaya, untuk menjelaskan secara singkat mengenai adiksi game online. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari adiksi. Seperti yang dapat dilihat pada slide, adiksi adalah sebuah perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau secara konsisten dan sulit untuk dihentikan, yang dapat mengganggu dan menimbulkan dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kalau mengenai gambaran umumnya, adiksi itu nggak cuma berkaitan dengan game online, adiksi itu bisa tentang hal-hal lainnya. Seperti misalnya bermain HP. Kalau bermain HP-nya itu berulang-ulang, menerus, kalau misalnya dipanggil orang tua nggak dihiraukan. Nah, kalau kayak gitu udah mengarah ke adiksi. Jadi adiksi itu tidak hanya tentang game online, hal-hal lain yang memenuhi syarat seperti di definisinya adiksi itu juga bisa disebut sebagai adiksi juga. Nah, dari sisi medis, adiksi game sebenarnya sudah ditetapkan sebagai gangguan oleh WHO yang disebut sebagai gaming disorder. Apa itu gaming disorder? Gaming disorder adalah gangguan yang terjadi pada pemain game yang disebabkan oleh game baik online maupun offline. Kecanduan game ini juga telah ditetapkan sebagai gangguan mental oleh WHO dalam International Statistical Classification of Disorder atau ICD. WHO juga menambahkan beberapa catatan, yaitu yang pertama, game mencakup berbagai jenis permainan yang dimainkan seorang diri atau bersama orang lain, baik itu online maupun offline. Jadi game itu tidak hanya mungkin kalian berpikir game itu wah cuma game online, artinya PUBG sama Free Fire aja nih yang disebut game. Kalau bermainnya offline gimana? Itu juga termasuk game ya teman-teman. Jadi misalnya ada teman kalian bermain sepak bola, atau bermain layang-layang. Nah, ini juga bisa disebut sebagai game. Yang kedua, tidak semua jenis permainan bersifat adiktif atau menyebabkan gangguan. Mengapa? Selama pemainnya bermain dalam batas wajar, bermainnya itu tidak lama-lama, masih sadar dengan kehidupan nyatanya, tidak terlalu larut dalam gamenya. Nah, ini tidak bersifat adiktif dan tidak menyebabkan gangguan. Dan yang ketiga, bermain game disebut sebagai gangguan mental hanya apabila permainan tersebut mengganggu atau merusak kehidupan pribadi, keluarga, sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, bermain game ini hanya disebut sebagai gangguan mental kalau mengganggu kehidupan. Jadi kalau misalnya kalian bermain gamenya hanya seperti di poin 2 tidak berlebihan, ini tidak tidak disebut sebagai gangguan mental. Kemudian saya akan membahas tentang bagaimana sih game dari sisi psikologi. Yaitu yang pertama, bermain game tetap memiliki dampak positif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2016, bermain game 5 jam per minggu dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan sosial. Jadi tetap ada manfaatnya ya teman-teman. Selain itu pada tahun 2009, penelitian pada tahun 2009, bermain game dengan fitur proporsional seperti mengobrol, menolong, dan sebagainya cenderung menunjukkan perilaku serupa saat dewasa. Dua, gaming disorder adalah kasus yang jarang terjadi. Nah, kasus gaming disorder ini terjadinya nih sangat jarang, hanya 0,3 sampai 1% saja dari total populasi. Jadi masih bisa dihindari ya. Lalu yang ketiga, belum banyak penelitian mengenai gaming disorder. Penelitian mengenai gaming disorder ini masih sangat terbatas. Jadi masih butuh banyak penelitian untuk mengembangkan sehingga dapat ditetapkan bahwa gaming disorder sebagai gangguan jiwa. Dan yang keempat, gaming disorder masih meragukan. Mengapa? Karena masih banyak gamers atau pemain game yang masih menyadari ruang dan waktu antara game dan kenyataan.
Selain itu, banyak orang yang menjadikan game sebagai emotional release atau meredakan ketegangan emosional atau mengurangi stres. Misalnya ada seseorang yang sudah bekerja, dia itu stres banget sama pekerjaannya. Nah, dia bisa menghilangkan stres tersebut dengan bermain game, namun tetap dengan batas wajar, tidak berlebihan. Seperti itu ya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari adiksi game. Apapun kejadiannya pasti ada penyebabnya. Nah, sama seperti adiksi game juga ada penyebabnya. Kira-kira ada 5 penyebab dari adiksi game, yaitu yang pertama, panjangnya waktu yang digunakan untuk bermain game. Bermain game melebihi waktu ideal seperti yang sudah disebutkan, yaitu 5 jam per minggu secara konsisten atau terus-menerus dapat berpotensi menyebabkan kecanduan game. Yang kedua, keterikatan dengan game yang menyebabkan seseorang terus-menerus bermain game. Lalu yang ketiga adalah keterputusan dengan lingkungan yang mungkin disebabkan karena adanya masalah dengan keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu yang nomor empat, dosis kesenangan. Ketika seorang anak merasa senang saat bermain game, maka ia akan terus bermain game untuk merasakan kembali sensasi senang tersebut. Dan yang kelima adalah lingkungan yang aversif atau tidak menyenangkan. Secara konsisten dapat menyebabkan anak lebih memilih bermain game sebagai hiburan dibanding dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gejala-gejala yang timbul akibat adiksi game online, yaitu yang pertama, pikiran akan terus-menerus terfokus pada game sehingga tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Yang kedua, merasa cemas dan tidak tenang ataupun sedih, bahkan marah karena tidak bermain atau ketika koneksi internet saat bermain game terputus. Jadi kan pemain gamenya merasa sebal, kesal gitu karena tidak bisa melanjutkan gamenya. Yang ketiga, menghabiskan seluruh waktunya untuk bermain game. Yang keempat, gagal berusaha mengendalikan keinginan bermain game. Yang kelima, kehilangan minat untuk terlibat dalam hobi atau kegiatan lain. Misalnya mengerjakan PR, membantu orang tua. Nah, ini dia minatnya hilang semua akibat bermain game. Yang keenam, adanya kebutuhan untuk menambah waktu bermain game. Karena dia terlalu asik dalam bermain gamenya, jadi dia mau menambahkan waktu. Sehingga jadilah bermain game ini lebih diutamakan daripada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang ketujuh, mudah sekali berbohong atau menipu keluarga tentang seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain game. Jadi agar keluarganya tidak marah karena bermain gamenya terlalu lama. Jadi dia berbohong. Dan yang kedelapan, bermain game untuk melarikan diri dari perasaan negatif. Karena terlalu fokus bermain game dan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bermain game, maka kehidupan sehari-hari pun menjadi terganggu sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu ada dampak negatifnya bermain game, yaitu yang pertama gangguan sosialisasi, yang kedua kurang sistematis, yang ketiga penundaan aktivitas atau prokrastinasi, yang keempat gangguan fokus perhatian, yang kelima distorsi waktu, dan yang keenam mudah marah. Selain itu, kebiasaan berkomunikasi secara langsung menjadi tergantikan oleh interaksi yang hanya terjadi di dunia maya. Ini adalah efek karena selalu seringnya bermain game, sehingga anak-anak lupa akan kehidupan nyatanya. Mereka rata-rata kurang menalar secara baik jika ada permasalahan di kehidupannya, apalagi memutuskan suatu tindakan. Perilaku tersebut dapat terjadi karena terlalu biasanya anak-anak bermain game, sehingga melupakan kehidupan di dunia nyata, yang dimana mereka hanyut ke dalam game tersebut dan membuat mereka seolah-olah berada di dalam game. Nah, kemudian di slide selanjutnya di sini ada aspek atau kriteria untuk mengklasifikasikan orang yang kecanduan game online. Jadi kita tidak bisa asal menuduh, wah orang ini kecanduan game online, tapi tidak ada buktinya. Nah, dengan 7 aspek ini kita bisa tahu bahwa orang tersebut bisa kecanduan game online atau tidak. Ada 7 ya, yaitu salience, tolerance, mood modification, withdrawal, relapse, conflict, dan problem. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah salience. Apabila bermain game menjadi aktivitas yang sangat penting dalam hidup seseorang dan mendominasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Yang kedua, tolerance. Saat dimana seseorang mulai bermain lebih sering, sehingga meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk bermain.
Yang ketiga adalah mood modification. Hal ini mengacu pada pengalaman subjektif melalui bermain game. Mereka mengalami perasaan yang menggairahkan atau merasakan ketenangan. Yang keempat adalah withdrawal. Perasaan tidak nyaman atau efek fisik yang timbul ketika kegiatan bermain game dikurangi atau dihentikan. Yang kelima adalah relapse, adalah kecenderungan untuk melakukan kegiatan bermain game secara berulang, kembali ke pola awal atau kambuh atau bahkan lebih buruk. Yang keenam adalah konflik, mengacu kepada konflik antara pemain game dan orang-orang di sekitar mereka, atau ada masalah antara pemain game dan lingkungan. Dan yang ketujuh adalah problem, mengarah pada masalah yang diakibatkan oleh penggunaan game yang berlebih. Nah, bagi teman-teman yang merasa kecanduan dalam bermain game, di sini ada beberapa tips yang bisa diikuti agar bisa mengubah kebiasaan kecanduannya. Yaitu yang pertama, berikan jadwal atau pembatasan waktu, serta mengurangi waktu bermain sedikit demi sedikit. Nah, apa sih maksudnya mengurangi waktu bermain sedikit demi sedikit? Misalnya begini, teman-teman biasanya bermain game itu misalnya 2 jam per hari. Lalu teman-teman mau mengurangi waktu bermain gamenya sehingga menjadi 30 menit. Ya, bagaimana kira-kira teman-teman bisa melakukannya? Apakah misalnya hari ini bermain 2 jam lalu besoknya dikurangi langsung jadi 30 menit? Ya, tentu tidak seperti itu. Mengapa? Karena teman-teman pasti akan kesulitan. Dari waktu bermainnya yang sangat lama, langsung dipaksa dikurangi waktunya menjadi yang kecil. Ini jadi akan kesulitan dalam mengikutinya. Jadi seperti ini ya. Pertama hari ini bermainnya 2 jam per hari. Lalu besoknya bermainnya dikurangi 10 menit. Sehingga menjadi 1 jam 50 menit. Lalu besoknya dikurangi 10 menit, dikurangi 10 menit, dan seterusnya hingga tercapai targetnya, yaitu bermain hanya selama 30 menit. Lalu yang kedua, tetap tersambung dengan realita ketika bermain game. Misalnya tetap ngobrol dengan orang sekitar. Jadi jangan terlalu larut dalam bermain game ya. Yang ketiga, membuat kegiatan yang bervariasi berbasiskan minat. Contohnya melukis atau menari. Kalau misalnya teman-teman suka dengan seni. Atau melakukan olahraga agar tubuh lebih sehat. Lalu yang keempat, memvariasikan aktivitas dengan gadget dan mempunyai misi dalam penggunaan gadget. Yang kelima, memanfaatkan prinsip game untuk belajar atau mengerjakan tugas. Dan yang keenam adalah ganti waktu yang biasa untuk digunakan untuk bermain dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Contohnya berorganisasi, sehingga menambah soft skill-nya teman-teman. Nah, kalau sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai tips untuk mengubah kebiasaan kecanduan bermain game, kali ini saya akan menyampaikan mengenai langkah konseling sederhana berbasis Rational Emotive Therapy. Ini maksudnya seperti apa? Nah, langkah konseling ini dapat dilakukan bagi teman-teman yang ingin membantu teman-temannya yang lain untuk mengubah kebiasaan kecanduan bermain gamenya selain dari tips yang sebelumnya, yaitu yang pertama, mengajak klien atau dalam konteks ini artinya teman-teman yang mau dibantu untuk membicarakan keyakinannya yang tidak rasional tentang game. Yang kedua, menantang untuk menguji gagasan yang irasional tentang game. Dan yang ketiga, menunjukkan sisi ketidaklogisan pemikiran klien. Lalu yang keempat, memberikan penjelasan logis untuk menggugurkan keyakinan klien. Yang kelima, menunjukkan dampak gangguan emosional dari keyakinan klien. Lalu yang keenam, meringankan keyakinan klien dengan menunjukkan sisi kekonyolannya. Lalu yang ketujuh, menjelaskan bahwa gagasan yang tidak rasional tersebut dapat diganti dengan ide yang lebih rasional. Dan yang kedelapan adalah merumuskan dengan pemikiran klien cara mengganti gagasan yang irasional dengan idenya yang lebih rasional. Nah, akhirnya kita telah sampai di bagian akhir dari presentasi ini. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan kembali pentingnya memperhatikan waktu untuk bermain game, yaitu sekitar 5 jam per minggu, untuk mencegah terjadinya adiksi game atau kecanduan game, mengingat betapa banyak dampak negatif dari kecanduan game itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf. Saya kat. Sebelum mengakhiri video batal. Akhirnya kita telah sampai dari bagian akhir di video ini. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan kembali
Pentingnya memperhatikan waktu untuk bermain game, yaitu sekitar 5 jam per minggu, untuk mencegah terjadinya adiksi game atau kecanduan game, mengingat betapa banyak dampak negatif dari kecanduan game itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi di video ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.